nggak tahu kenapa Huda ini nggak bisa tidur. Terus samar-samar dia itu dengar ada suara gemerincing lonceng. Mereka ini 10 orang itu jalan muter-muter terus di jalur yang sama. Dan parahnya mereka ini benar-benar kayak orang bodoh. Kalau udah bilang mereka ini benar-benar kayak orang goblok yang nggak tahu harus kemana. Ini malah mengarahkan senternya ke arah pocong itu. Jadi mereka semua yang posisinya ini jalan agak menanjak, ini malah semakin bisa ngelihat wajah pocong ini dengan jelas. Sosok-sosok bayangan hitam ini melintas dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan ini nggak cuma satu bayangan, tapi banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Huda, yang asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Huda yang asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Nah, Huda ini ingin membagikan pengalaman mistisnya ketika dia dan teman-temannya mendaki ke Gunung Arjuno. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Gunung Arjuno ini adalah salah satu gunung berapi di Indonesia, dan letusan terakhir Gunung Arjuno ini pernah terjadi di tahun 1952. Jadi Gunung Arjuno ini teman-teman berada di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, serta Kabupaten Pasuruan. Jadi kalau teman-teman tahu, ada beberapa pendaki itu yang mendaki dari Batu, yaitu pos Sumber Berantas. Ada juga yang mendaki dari Tretes di daerah Prigen, Pasuruan, dan juga ada yang mendaki dari jalur Purwosari, juga di Pasuruan. Nah, nama Gunung Arjuno ini sendiri diambil dari salah satu tokoh legendaris dalam cerita pewayangan yang tentu kalian semua tahu, yaitu Arjuna. Jadi Gunung Arjuno ini mempunyai ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Dan kalau di Jawa Gunung Arjuno ini merupakan gunung tertinggi ketiga setelah Semeru dan Raung. Jadi ceritanya, Huda dan teman-teman ini mendaki ke Gunung Arjuno itu di bulan Agustus tahun 2016. Waktu itu mereka berangkat 10 orang, 3 orang cowok dan 7 orang cewek. Dan ada cerita tersendiri dari Huda, ketika dia menuliskan cerita ini, Huda ini juga sempat mikir, kok waktu itu pendakian ini banyak personel ceweknya, dia sendiri waktu itu nggak menyadari. Jadi cowoknya itu cuma 3. Dia juga mikir kalau diingat-ingat lagi, waktu itu yang ikut naik gunung ini juga masih banyak yang pemula. Belum pernah punya pengalaman naik gunung sebelumnya. Nah, ceritanya waktu itu Huda ini kontrak di sebuah rumah kontrakan di Malang. Jadi waktu itu teman-temannya ini janjian mereka akan kumpul di kontrakannya Huda itu. Nah, satu persatu teman-teman Huda ini mulai berdatangan. Mereka sudah bawa perlengkapan masing-masing, dan dari situ perlengkapan ini mulai dicek. Dari mulai tenda,
lampu-lampu, dan keperluan tim yang lain. Semuanya dicek. Setelah dipastikan semuanya beres, mereka pun akhirnya bersiap untuk berangkat. Jadi mereka ini berangkat itu naik motor dari Malang menuju ke base camp pendakian Gunung Arjuna yang ada di Tretes. Total waktu itu ada 5 motor, jadi mereka itu jalan beriringan. Mereka berangkat di hari Sabtu waktu itu. Dan memang menurut Huda, pada saat melakukan perjalanan naik motor itu rame-rame, mereka itu senang banget. Jadi mereka benar-benar menikmati perjalanan waktu itu. Apalagi waktu itu kan 5 motor yang mereka ini beriringan, sambil terus terang waktu itu mereka juga sambil ngobrol di jalan. Nah tiba-tiba di tengah perjalanan ini hujan. Awalnya gerimis, sampai terus-terusan hujan ini deres. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Karena waktu itu mereka sendiri mengakui semangat mereka ini masih menyala. Dan mereka benar-benar pengen segera sampai di base camp. Nah singkatnya waktu itu mereka sampai di base camp Tretes ini di sekitar jam 12 siang. Mereka berhenti di situ sebentar untuk istirahat. Ada yang sholat, sekaligus ada juga yang packing ulang barang-barang bawaan. Apalagi tadi mereka diguyur hujan selama perjalanan, jadi mereka mempersiapkan lagi. Nah, setelah mereka itu saling membenahi barang-barangnya masing-masing, jadi waktu itu Huda ini mengingatkan, kira-kira ada yang belum sholat apa enggak. Jadi waktu itu yang belum sholat ini mulai sholat lebih dulu. Dan setelah mereka sholat, mereka cek lagi barang-barang belanjaan kira-kira apa ada yang kurang. Ternyata benar, masih ada yang kurang dan salah satu dari mereka ini terpaksa harus belanja lagi. Nah setelah itu mereka briefing kecil-kecilan, sekaligus di situ mereka bagi tugas selama pendakian nanti. Jadi harapannya mereka ini berharap supaya pendakian kali itu sesuai rencana, yaitu harapan semua orang, semua pendaki berharap seperti itu, dan mereka berharap semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam pendakian itu. Jadi dalam briefing ini, Huda ini yang akhirnya ditunjuk jadi tim leader. Sekaligus waktu itu Huda didapuk menjadi navigator atau petunjuk arah menuju ke puncak. Nah ini karena di sekitaran tahun 2014 Huda juga pernah mendaki Gunung Arjuna dan lewat jalur Tretes ini. Jadi teman-teman waktu itu mempercayakan semuanya ke Huda. Dan waktu itu Huda ini sempat bilang ke teman-temannya, jujur aku ini nggak ada masalah, kalau jadi tim leader nggak ada masalah. Tapi kalau untuk jadi navigator, kemungkinan aku cuma bisa nunjukkan jalur sampai di Alas Lali Jiwo. Dan nanti sesampainya di Alas Lali Jiwo, aku nggak bisa lagi jadi navigator. Karena jalurnya di situ itu aku juga agak lupa. Jadi kita bareng-bareng lah nanti. Nah pas Huda ngomong seperti ini, sebenarnya waktu itu teman-temannya ini protes semua. Tapi setelah Huda coba menjelaskan dan kasih pengertian ke teman-teman, akhirnya mereka pun bisa terima. Dan sebelum mereka melakukan pendakian itu, mereka semua akhirnya berdoa bareng-bareng. Setelah selesai berdoa, mereka mulai melakukan perjalanan pendakian ini. Awalnya perjalanan ini santai, jadi mereka benar-benar menikmati suasana waktu itu. Hawanya pun juga sejuk dan asri, jalanan di sana juga nggak terlalu curam. Pos pertama yang mereka tuju ini adalah Pet Bocor. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah singgah di pos Pet Bocor ini. Dinamakan Pet Bocor karena di sana ada pipa yang bocor, pipa yang mengalirkan air ke penduduk di bawah itu sengaja bocor atau sengaja dibocorkan oleh beberapa pendaki supaya mereka bisa ambil air di sana. Jadi pos ini merupakan juga sumber air. Dan pos air selanjutnya ada di pos Kokopan. Nah, ketika sampai di Pet Bocor, mereka ini istirahat sejenak. Di sana mereka ngobrol, minum, istirahat, dan kemudian mereka bercanda-canda lah. Dan gak lama setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi naik. Pos selanjutnya yang akan mereka tuju ini adalah pos Kokopan. Perjalanan waktu itu mulai nanjak dan hari sudah mulai agak sore. Tapi perjalanan menuju ke pos Kokopan itu masih terasa menyenangkan. Mereka masih bisa bercanda-canda,
Meskipun banyak juga jalur yang mereka lalui itu terjal dan agak nanjak. Nah, suasana sudah agak mulai gelap ketika mereka sampai di pos Kokopan. Dan ketika mereka benar-benar sampai di pos Kokopan itu, suasananya ini benar-benar sudah maghrib. Jadi ketika mereka sampai di pos Kokopan itu, mereka memutuskan untuk segera mendirikan tenda dan bermalam di sana. Ini keputusan yang bagus sekali bagi para pendaki tentu. Jalan di pagi hari dan sore harinya itu ngecamp, ini sangat bijaksana sekali bagi para pendaki. Jadi seharusnya para pendaki itu memang menghindari perjalanan malam. Karena perjalanan malam itu banyak resikonya. Dan yang dilakukan oleh Huda dan teman-teman ini tentu keputusan yang sangat bagus dan bisa ditiru oleh pendaki-pendaki yang lain. Menghindari perjalanan malam untuk meminimalisir resiko. Jadi singkatnya malam itu mereka ini bermalam di Kokopan. Malam hari ketika mereka ngelihat ke arah langit, itu kondisi cuacanya ini cerah. Jadi di situ para pendaki ini akan bisa ngelihat pemandangan taburan bintang yang indah. Tentu kalau teman-teman yang sudah pernah ada di Kokopan tentu bisa ngelihat pemandangan ini. Jadi bintang itu seolah-olah bisa kita gapai, benar-benar dekat. Dan setelah mereka ngobrol sejenak waktu itu, mereka langsung lanjut istirahat dan tidur dengan nyenyak. Malam itu nggak ada gangguan apapun. Paginya di hari Minggu, jam 9 pagi, mereka ini sudah selesai sarapan, dan waktu itu mereka lanjut bersih-bersih di sekitar tenda dan membawa sampahnya kembali. Perjalanan mereka lanjutkan menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos Pondokan. Dan jarak perjalanan dari pos Kokopan menuju ke pos Pondokan ini kalau jalan normal biasanya itu sekitar 4-5 jam lah. Tapi waktu itu karena mereka ini jalannya santai dan benar-benar menikmati perjalanan, apalagi pada waktu itu di antara rombongan mereka ini kan masih banyak yang pendaki pemula. Jadi sesekali memang mereka harus istirahat. Nah, sesampainya di pos Pondokan itu sekitar jam 3:30 sore. Perjalanan yang mereka tempuh dari pos Kokopan menuju ke pos Pondokan ini kurang lebih 6 jam. Dan waktu itu mereka cuma berhenti sebentar di pos Pondokan. Huda waktu itu menyarankan ke teman-temannya supaya mereka bermalam saja di Lembah Kidang. Jaraknya memang nggak terlalu jauh untuk menuju ke Lembah Kidang. Jadi setelah mereka istirahat sebentar di pos Pondokan itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Lembah Kidang. Dan sesampainya di Lembah Kidang itu sekitar jam 4:30 sore. Nah, mulailah dari situ mereka mendirikan tenda, membersihkan area di sekitar tenda, supaya mereka merasa nyaman, dan mereka mulai masak waktu itu. Dan sekitar jam 6:30 malam, makanan ini sudah siap. Mereka makan rame-rame, dan setelah makan, Huda sempat pesan sesuatu ke teman-temannya. Dia bilang, tolong teman-teman nanti setelah kita makan, kalau bisa langsung segera istirahat. Karena nanti malam sekitar jam 12 itu kita bangun dan langsung naik ke puncak. Nah, dia juga menjelaskan bahwa suhu nanti malam itu akan lebih dingin dibanding sekarang. Jadi tolong jaga benar fisik kalian, karena kita benar-benar harus ready untuk menuju ke puncak. Nah, waktu itu kondisi di Lembah Kidang ini ada sekitar 3 tenda. 2 tenda itu ya rombongan Huda ini, dan 1 tenda lainnya ini adalah rombongan pendaki dari Surabaya. Sekitar jam 8:30 malam mereka semua masuk ke tenda dan mereka berusaha istirahat. Waktu itu mereka melihat tenda pendaki dari Surabaya ini sudah sepi, kayaknya mereka sudah tidur lebih dulu. Nah, sekitar jam 9 malam, nggak tahu kenapa Huda ini nggak bisa tidur. Terus samar-samar dia itu dengar ada suara gemerincing lonceng. Dia ini coba menerka-nerka, kira-kira ini suara apa? Karena dia sendiri juga nggak paham, kok tiba-tiba ada suara gemerincing lonceng. Dia sempat mikir, kalau suara lonceng pendaki, ini nggak mungkin. Karena suaranya itu benar-benar gemerincing. Nah, lama-lama, suara gemerincing lonceng ini kok semakin terdengar jelas. Dan kayak mengarah benar-benar ke tenda mereka. Nah, dari situlah Huda ini mulai panik. Dia yang tadinya itu berbaring, dia mulai duduk. Dan semakin didengar secara seksama, barulah Huda ini bisa memastikan kalau
ini suara gemerincing lonceng kereta kuda. Dan mulai terdengar juga suara derap langkah kaki kuda. Ketepak, 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 ketepak. Dan sebenarnya Huda ini, dia itu sudah panik. Dia benar-benar bingung harus ngapain, tapi dia berusaha tenang. Karena dia tahu teman-temannya ini belum tidur semua. Dia nggak mau teman-teman yang lain ikut-ikutan panik. Dan setelah sekitar 10 menitan, suara ini pun menjauh. Kayak belok menuju ke jalur puncak, naik ke atas. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Pas setelah suara kereta kuda ini menghilang, tiba-tiba muncul lagi sesuatu yang aneh. Jadi tiba-tiba kayak ada beberapa orang yang jalan berkeliling, mengelilingi tenda mereka. Nggak tahu apakah ini sekumpulan hewan atau apa, yang jelas mereka ini bergerombol. Yang jalan itu bergerombol dan jalannya itu muter-muter terus, mengelilingi tenda mereka. Jadi yang bisa dilakukan Huda waktu itu ya, dia cuma bisa berdoa dalam hati dan berharap semoga nggak ada kejadian buruk yang menimpa mereka. Nah, setelah terdengar suara sosok yang mengelilingi tenda ini, lama-kelamaan ada suara berisik di luar tenda. Bener-bener ramenya itu kayak pasar. Rame banget pokoknya. Dan suasananya itu aneh. Yang semula suasananya ini hening dan sepi, tiba-tiba muncul suara berisik dan rame. Dan suaranya itu secara tiba-tiba. Bukan samar-samar terus rame, bukan. Tiba-tiba rame. Dan sebelumnya itu nggak ada tanda-tanda apapun. Jadi ramenya itu benar-benar tiba-tiba seperti itu. Yang dia dengar waktu itu ada suara orang ngobrol. Tapi obrolan mereka ini nggak jelas. Kalau menurut orang Jawa itu, mereka ini ngobrolnya geremeng, tapi masih terdengar jelas. Nah, dalam situasi yang seperti itu, ada salah satu teman Huda yang cewek yang ada di tenda sebelah itu, kayaknya dia ini dengar juga. Karena dia tiba-tiba nyeletuk, "Mas, ini nggak apa-apa Mas kayak gini Mas. Apa ini normal Mas?" Dan ternyata Huda tahu ini suaranya Ana. Nggak lama setelah itu Ana ini ngomong lagi, "Mas serius Mas, ini aku takut kalau kayak gini terus Mas." Ya Huda ini coba menenangkan teman-temannya, terutama yang teman-teman cewek yang ada di tenda sebelah itu. Dia bilang, "Udah bismillah nggak apa-apa. Kalian doa aja dan tetap berpikir positif." Nah setelah itu suara-suara ini pun tiba-tiba hilang. Dan hilangnya itu tiba-tiba gitu aja. Nggak ada tanda-tanda mereka ini jalan, tiba-tiba senyap lagi. Nah dari situ Huda pun mulai bisa tidur. Dia bisa istirahat dan sekitar jam 12:30 dini hari mereka ini bangun. Ada yang mulai masak air hangat dan mereka bikin minuman hangat supaya mereka bisa agak melek. Dan waktu itu nggak ada sama sekali pembahasan tentang kejadian yang baru saja terjadi. Huda ini berpikir mungkin teman-temannya ini takut untuk membahas itu. Jadi mereka diem. Nah, setelah mereka istirahat sejenak, mereka minum minuman hangat dan kemudian mereka bersiap, lalu mereka ini berdoa. Mereka mulai persiapan dan berangkat menuju ke puncak. Suasana waktu itu dingin dan gelap. Sepi banget, gak ada suara apapun selain suara hewan malam. Kadang itu sesekali kedengaran suara gesekan ranting pohon yang ketiup angin. Nah, awal perjalanan mereka ini, mereka itu jalannya pelan. Dan sekitar 5 menit mereka jalan, rombongan Huda ini ketemu sama rombongan pendaki dari Surabaya tadi. Ternyata mereka sudah jalan lebih dulu. Mereka ini ternyata cuma 2 orang. Dan posisi mereka itu jalan turun. Waktu itu mereka ini sempat berpikir, ini kok teman-teman dari Surabaya ini kok malah balik, nggak malah naik ke atas. Ternyata dari situ rombongan Huda ini dicegat. Dan 2 orang pendaki dari Surabaya ini, salah satunya itu ngomong ke rombongannya Huda, "Mas, nanti hati-hati Mas kalau sudah sampai Alas Lali Jiwo. Jujur kami ini sudah berangkat dari tadi Mas sebenarnya. Tapi kami ini muter-muter terus di sana. Ada sekitar 1 jam lebih lah kami di sana. Terus akhirnya kami muter-muter nggak jelas. Untung nggak lama setelah itu kami ini nemu jalur lagi. Dan kami putuskan untuk balik lagi aja Mas ke tenda Mas. Nggak jadi ke puncak." Ternyata inilah yang terjadi dengan pendaki dari Surabaya. Mereka ini mengaku mereka sudah jalan lebih dulu. Sekitar 1 jam sebelum rombongan Huda ini jalan. Dan mereka ini muter-muter di Alas Lali Jiwo. Sampai mereka ini takut dan kemudian nggak berani melanjutkan naik ke puncak.
Nah, dari situ setelah mendapat informasi ini, Huda dan teman-teman ini jawab ke dua orang pendaki Surabaya itu, "Oh ya Mas, makasih infonya Mas." Sebenarnya ada perasaan takut dari Huda dan teman-teman. Tapi karena mungkin rombongan Huda ini 10 orang, jadi takutnya itu mungkin agak bisa diredam. Dan dari situ Huda ini sempat bilang ke dua orang pendaki ini, "Mas, doain Mas ya, kami selamat nanti kembali ke tenda dan selamat kembali ke base camp." "Ya ya Mas, semoga berhasil Mas." Terus dua orang pendaki Surabaya ini kembali ke tenda. Dan pada saat perjalanan menuju ke puncak ini, Adam ini yang ambil alih, sedangkan Huda di tengah. Huda sudah bilang dari awal, dia kalau sudah sampai di Alas Lali Jiwo, dia sudah nggak mau lagi jadi navigator. Karena Huda ini tahu, dia ini masih meraba-raba jalur itu. Bahkan sampai menuju ke puncak, dia juga agak lupa. Nah, selain itu seperti yang kita semua tahu bahwa Alas Lali Jiwo ini teman-teman memang dikenal wingit dan sering menyesatkan pendaki. Dan banyak juga kejadian-kejadian pendaki yang tersesat di sana bahkan meninggal di Alas Lali Jiwo ini. Nah, biasanya pendaki-pendaki yang mau ke puncak Arjuno ini mereka ngejar itu naiknya di malam hari. Harapannya supaya ketika sampai di puncak mereka bisa melihat matahari terbit atau sunrise. Jadi dari awal Huda ini sudah menolak untuk jadi navigator ketika perjalanan di Alas Lali Jiwo sampai ke puncak. Dan ternyata dugaan Huda ini terbukti. Huda yang dari awal itu sudah ragu untuk melakukan perjalanan malam di Alas Lali Jiwo karena dia takut mereka akan disesatkan di sana atau mungkin ada hal lain. Ternyata benar, dugaannya ini terbukti. Mereka ini 10 orang itu jalan muter-muter terus di jalur yang sama. Dan parahnya mereka ini benar-benar kayak orang bodoh. Kalau udah bilang mereka ini benar-benar kayak orang goblok yang nggak tahu harus kemana. Bisa dibilang mereka waktu itu dibuat linglung pas mereka melewati Alas Lali Jiwo. Jadi mereka ini jalan terus di jalur yang sama. Dan setelah jalan sekitar 10 menit, mereka ini lewat jalur yang sama lagi. Gitu terus. Jadi inilah yang membuat mereka ini benar-benar kayak orang linglung. Mereka nggak percaya. Tapi memang seperti itulah kenyataannya. Sampai waktu itu ada salah satu rombongan ini yang angkat suara. Dia ini cewek, dia bilang, "Mas, kok kalian nggak ada yang bersuara sih? Ini loh, kita sudah lewat jalur ini 3 kali. Jalur ini kita lewati terus. Ini kok kita bolak-balik ke sini terus." Nah, tapi waktu itu mereka semua ini diem. Ya memang karena waktu itu mereka semua ini sebenarnya paham kalau mereka sebenarnya diputar-putar di jalur yang sama, tapi mereka semua ini kayak sudah nggak bisa ngomong. Terus nggak lama setelah itu, Huda bilang ke teman-teman yang lain, "Udah yuk, kita berhenti dulu, kita baiknya berdoa lagi. Kita doa bareng-bareng lagi." Nah, dari situ disertai rasa takut dan mulai panik, mereka sempatkan berdoa lagi bareng-bareng. Dan setelah mereka berdoa, mereka lanjutkan perjalanan lagi. Dan perjalanan waktu itu masih tetap nggak ada perubahan. Mereka ini masih jalan di jalur yang sama sampai sekitar 2 jam. Barulah setelah 2 jam berjalan itu, mereka baru menemukan jalur yang benar. Nah, pas waktu mereka ini sudah nemu jalur, beberapa dari mereka ini sudah mengucap, "Alhamdulillah, akhirnya nemu jalan juga." Mereka sudah mengira setelah ini, perjalanan mereka itu akan lancar sampai ke puncak. Karena jalurnya ini sudah jelas, jalurnya sudah ketemu, dan mereka sudah kembali ke jalur yang benar. Mereka akhirnya lanjut ikuti jalur itu. Nah, ternyata jalur pendakian waktu itu ini semakin menanjak. Dan di atas tanjakan itu ada tikungan yang mengarah ke sebelah kanan. Dan ternyata pas mereka nanjak di tikungan ini, beberapa dari mereka ini ngelihat ada sosok pocong. Pocong ini berdiri persis di jalur tikungan itu. Jadi waktu itu sudah ada yang teriak. Dan yang teriak ini terutama yang cewek-cewek itu. Nah, Huda waktu itu sempat ngingetin ke teman-teman yang cewek supaya tetap tenang, nggak usah teriak-teriak dan nggak perlu dilihat sosok pocongnya ini. Nah, dalam situasi yang panik ini ternyata salah satu teman cowok yang namanya Dayat ini malah mengarahkan senternya ke arah pocong itu. Jadi mereka semua yang posisinya ini jalan agak menanjak, ini malah semakin bisa ngelihat wajah pocong ini dengan jelas. Dan dalam kondisi yang semrawut itu, Huda ini teriak ke Dayat, "Yat, Yat, matiin sentermu Yat."
Jujur waktu itu Huda ini sempat jengkel sama Dayat. Sudah tahu situasinya seperti ini, malah dia sengaja mengarahkan senternya ke arah pocong itu. Huda ini nggak habis pikir, ini niatnya Dayat ini apa? Apa mau nakutin yang lain atau gimana? Yang jelas situasi waktu itu benar-benar semrawut. Terus Dayat waktu itu nuruti kata-kata Huda. Tapi nggak lama setelah itu, senternya ini diarahkan lagi ke sosok pocong itu. Huda waktu itu mulai benar-benar jengkel sama Dayat. Dia teriak lagi ke Dayat. Jadi dalam posisi jalan sambil nanjak itu, Huda ngomong ke Dayat, "Yat, sentermu Yat. Nggak usah kamu arahin ke dia." Terus akhirnya dimatiin sama Dayat. Tapi selang beberapa detik kemudian, dinyalain lagi senter itu dan diarahkan lagi ke wajah pocong ini. Huda itu benar-benar bingung dengan apa yang dilakuin Dayat. Terus seketika itu, Huda ini tiba-tiba paham maksudnya Dayat ini apa. Ternyata Dayat itu sengaja mengarahkan cahaya senternya ke arah pocong itu supaya pocong ini nggak pindah-pindah lagi. Atau paling tidak ketika pocong ini pindah, mereka ini tahu pindahnya kemana. Mungkin Dayat ini niatnya seperti itu. Nah, dalam situasi yang seperti ini memang harus pinter-pinter memanfaatkan situasi. Seperti juga harus pinter-pinter jaga mental supaya tetap berani ketika melihat hal-hal yang semacam ini. Ternyata barulah Huda ini tahu bahwa yang tadi ngelihat pocong ini nggak semua, tapi cuma 7 orang dari mereka yang ngelihat. Sedangkan 3 temen yang lain ini dengan entengnya bilang, yuk kita istirahat di sini dulu yuk guys, capek ini habis tanjakan tadi. Nah mereka yang ngomong seperti itu, mereka ini nggak melihat sosok pocong tadi. Dan jawaban spontan dari mereka yang tadi sudah ngelihat pocong, mereka ini bilang, weh, kalau mau istirahat jangan di sinilah, agak ke atas dikit. Mereka yang 3 orang ini pun akhirnya mengiyakan. Jadi yang 7 orang ini agak lega. Nah menurut Huda, sosok pocong itu masih ada di sana. Dan malah sosok pocong ini berbalik badan. Wajahnya itu diarahkan ke rombongan Huda dan teman-teman. Dan setelah jalan naik lagi sedikit, sosok pocong tadi ini sudah nggak kelihatan lagi. Barulah di situ ini mereka bisa istirahat. Tapi 7 orang ini nggak menceritakan tentang sosok pocong yang baru mereka lihat kepada 3 orang yang lain. Nah pas mereka jalan, barulah mereka ini sampai di sebuah hutan lebat. Kondisinya itu benar-benar gelap. Tapi tiba-tiba langsung kondisinya ini jadi rame. Rame itu dalam artian banyak suara-suara orang. Yang kedengeran jelas itu suara orang-orang ketawa. Kencang banget suaranya. Dan ketawanya ini benar-benar kayak menertawakan mereka. Baru kali itu mereka semua ini mengalami sesuatu hal yang di luar nalar. Nggak masuk akal banget. Dan membuat mereka itu benar-benar merinding. Hutan ini tiba-tiba jadi rame banget. Dan bersamaan dengan itu ada banyak bayangan-bayangan hitam yang melintas. Sosok-sosok bayangan hitam ini melintas dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan ini nggak cuma satu bayangan, tapi banyak banget. Beruntung mereka mengalami situasi ini nggak lama. Dan waktu mereka jalan sebentar, sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba matahari ini sudah mulai terbit. Dan waktu itu Huda ngelihat jam, ternyata jam sudah menunjukkan jam 5:15. Cahaya matahari ini mulai muncul. Jadi secara bersamaan, perasaan-perasaan takut mereka ini mulai memudar. Mereka semakin semangat lagi. Nah, mereka sudah nggak lagi memikirkan puncak waktu itu, yang penting mereka ini bisa keluar dari situasi yang mengerikan tadi. Semalaman penuh mereka itu mengalami teror di dalam hutan itu. Nah, waktu mereka jalan, ketika matahari sudah terbit itu, mereka berada di antara tebing-tebing. Tapi pemandangan pagi itu benar-benar luar biasa indah. Mereka ini sudah bersyukur sebenarnya bisa sampai di titik itu. Tapi mereka masih tetap ingin menuju ke puncak Arjuno. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Nah, di tengah perjalanan, belum sampai ke puncak, salah satu teman yang cewek ini ngaku kecapean. Dia bilang capek dan dia pengen istirahat, dia benar-benar nggak bisa melanjutkan lagi lah ke puncak. Nah, si cewek ini namanya Hani. Dari situ Huda langsung ambil keputusan, teman-temannya dipersilakan ke puncak yang mau ke puncak, sedangkan Huda menemani Hani yang sudah kepayahan waktu itu. Terus Huda bilang ke teman-temannya, kalau nanti kalian sudah sampai puncak, tolong nggak usah lama-lama. Biar kita langsung segera balik ke tenda itu nggak kemalaman. Kasihan juga ini Hani butuh istirahat.
Nah, mereka akhirnya sepakat. Jadi Huda dan Hani ini tetap tinggal di situ. Setelah itu, teman-temannya ini melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Arjuno. Barulah Huda ini sadar kalau Huda dan Hani ini ternyata mereka itu berhenti di sekitaran Pasar Bubrah. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, di Arjuno juga ada yang dinamakan Pasar Bubrah. Dan menurut beberapa orang, memang di situ adalah lokasi yang angker. Tapi waktu itu, meskipun Huda ini sudah tahu dia berada di lokasi angker, dia tetap berpikir positif. Waktu itu dia lebih mementingkan keselamatannya Hani. Dan sekitar jam 10 pagi, kelihatan dari jauh teman-temannya ini jalan dari arah puncak menuju ke arah Huda. Mereka baru turun dari puncak dan akhirnya mereka bergabung lagi dan mereka melanjutkan perjalanan turun ke Lembah Kidang, ke tenda mereka itu. Jadi perjalanan ini pun langsung mereka lanjutkan dan beruntung waktu itu selama perjalanan dari Pasar Bubrah menuju ke tenda mereka itu mereka nggak mengalami kejadian apapun. Perjalanan waktu itu lancar dan sesampainya di Lembah Kidang itu sekitar jam 3:30 sore. Jadi setelah mereka bersih-bersih dan packing barang sebentar, mereka langsung memutuskan untuk turun. Dan pada saat itu, Huda ini benar-benar nggak berpikir apapun. Tapi pas dia jalan sebentar nggak terlalu jauh, barulah Huda ini sempat mikir, wah, ini kalau turun berarti kita turun malam. Apa nggak terlalu beresiko? Tapi ya sudahlah, dia mikir lagi, ini mau gimana lagi, masa iya kita mau ngecamp lagi, karena besoknya ini banyak dari mereka itu yang sudah punya kesibukan masing-masing. Jadi akhirnya mereka ini pun jalan santai, seperti biasa mereka jalan santai, dan sekitar jam 5 sore mereka itu tiba di pos pondokan. Dan waktu itu mereka nggak berhenti, langsung mereka lanjutkan perjalanan. Dan setelah melewati pos pondokan ini, mereka itu nggak beraturan lagi. Jadi mereka terbagi menjadi 3 bagian. Tim satu itu ada timnya Ana dan juga Adam dan 1 orang lagi. Mereka jalan lebih dulu. Dan yang kedua itu Huda, Hani, dan 3 cewek lainnya. Ini berjalan di tengah-tengah. Sedangkan tim yang terakhir yang jalan ini adalah Dayat dan juga 2 teman-teman cewek. Dan setelah mereka melewati pos pondokan itu, ini sudah jam 5 sore, suasananya itu sudah mulai gelap. Jadi pas mereka jalan terbagi 3 bagian itu, mereka ini ketemu malam di jalur pendakian. Nah belakangan ketika mereka sudah pulang, mereka semua ini cerita. Ternyata dalam perjalanan itu mereka masing-masing ini mengalami sesuatu yang ganjil. Teman-teman semua ini dapat cerita dari tim yang lain. Jadi tim yang jalan paling belakang yaitu Dayat dan 2 orang cewek ini, mereka cerita pas mereka jalan di tengah kegelapan itu, ternyata ada yang manggil-manggil dan suaranya itu, hei, hei. Terus seperti itu, padahal mereka ini posisinya jalan, nggak berhenti. Tapi suara ini terus terdengar, manggil-manggil, hei, hei. Nah untungnya waktu itu nggak ada sedikit pun dari mereka ini yang panik. Mereka tetap jalan dan mereka itu cuek. Sedangkan tim yang lain, yaitu timnya Huda, Hani, yang waktu itu posisinya ada di tengah, dia ini tiba-tiba kaget karena ngelihat ada sosok yang tiba-tiba sosok ini duduk di tengah jalan. Nah, posisi mereka ini kan jalan. Terus menurut Hani itu ngelihat ada sosok yang duduk di tengah jalan. Jadi waktu itu Hani ini sempat memperlambat langkahnya. Dia jalan pelan. Tapi ternyata pas semakin mendekat, sosok ini sudah nggak ada lagi. Sedangkan Ana, dia juga punya cerita sendiri. Ana ini tim yang ada di depan, yang jalan bersama Adam, dia juga cerita. Pas dia ini jalan, dia ngerasa kok semakin berat. Kayak ada sesuatu yang membebani. Nah otomatis Ana ini noleh ke belakang. Dan waktu itulah Ana ini benar-benar kaget. Di atas tas kerilnya itu ada sosok. Sosoknya itu kelihatan separuh badan. Karena Ana nggak bisa noleh sepenuhnya. Tapi Ana bisa ngelihat dengan jelas sosok ini badannya itu besar. Dan matanya itu merah. Rambutnya acak-acakan. Nah mungkin sosok yang dilihat Ana ini adalah sosok genderuwo. Jadi waktu itu di sepanjang perjalanan, Ana ini cuma bisa nangis histeris setelah melihat sosok ini. Dia nangis terus-terusan. Jadi setelah terpisah 3 tim,
ketika Huda mendengar anak ini nangis terus-terusan, Huda akhirnya bilang ke teman-temannya supaya mereka gabung lagi, jangan terpisah-pisah lagi. Nah, setelah mereka bergabung lagi 10 orang itu, mereka jalan berbarengan. Tapi pas mereka jalan bareng-bareng, anak ini masih terus nangis dan nggak berhenti-berhenti. Nah, dari situlah mereka merasa ini kayaknya ada sesuatu yang aneh sama si Ana. Nggak lama setelah itu, mereka pun sampai di pos Kokopan. Dan anak ini masih terus-terusan nangis, nggak malah tenang. Tapi malah nangisnya itu kenceng, dia semakin nangis histeris. Mereka semua akhirnya bingung. Dan akhirnya Huda pun berpikir dia memutuskan untuk menggelar bacaan tahlil untuk Ana. Jadi mereka menuju ke gubuk yang ada di pos Kokopan itu dan mereka mulai membacakan doa-doa tahlil bersama. Memang waktu itu tangisan Ana ini mulai mereda. Tapi gangguan-gangguan lain ini tiba-tiba dirasakan oleh teman-teman yang lain. Nah, waktu itu ada 2 orang cewek, namanya Wisma dan Lulu. Dia ini ngeliat ada sosok perempuan yang datang ketika mereka membacakan tahlil itu. Sosok perempuan ini datangnya itu kayak melayang jalannya. Rambutnya itu panjang. Dan dia ini langsung duduk persis di belakang mereka. Terus karena Lulu ini panik ngelihat sosok perempuan ini datang, dia bisik-bisik ke Huda. Mas Hud, jangan lama-lama di sini mas. Lanjut jalan aja mas. Itu di belakang ada cewek yang datang. Nah akhirnya bacaan tahlil ini pun dicepet-cepetkan sama si Huda. Setelah selesai baca tahlil, kondisi anak ini agak membaik. Memang anak ini sudah nggak nangis kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi mereka pun melanjutkan perjalanan turun. Dan dalam perjalanan turun itu memang anak ini sudah nggak nangis lagi. Tapi selama perjalanan turun itu, si anak ini cuma nunduk terus. Di tengah perjalanan itu teror ini nggak berhenti-berhenti, malah semakin parah. Huda ini bahkan sempat ngeliat ada daun pisang. Daun pisang ini aneh, daun pisang ini gerak-gerak sendiri. Padahal daun pisang yang lain itu tetap diem. Dan waktu itu memang nggak ada angin. Mereka semua kondisinya itu nggak ada angin, tapi daun pisang ini gerak-gerak dengan sendirinya. Semua ngerasa bahwa perjalanan turun malam itu terasa berat dan panjang banget. Gak tahu kenapa. Seolah-olah waktu itu mereka ini jalannya pelan banget. Padahal mereka sudah berusaha untuk jalan dengan kencang. Nah, terakhir kalinya mereka ingat, mereka jalan dari pos Kokopan itu sekitar jam 10 malam. Dan sampai sekitar jam 3 dini hari, mereka belum juga sampai di pos Pet Bocor. Jadi sudah hampir sekitar 5 jam lebih mereka jalan dan belum juga sampai di pos Pet Bocor. Jujur waktu itu Huda dan teman-teman ini sudah banyak yang mau menyerah. Mereka capek dan sudah nggak tahu lagi harus ngapain. Kalau berhenti, tentu mereka akan makan waktu banyak. Tapi kalau mereka jalan terus, ini mereka sadar kok nggak sampai-sampai. Pokoknya waktu itu mereka semua ini benar-benar down. Secara mental sudah down, fisik pun juga sudah hancur. Jadi setelah mengalami situasi yang seperti ini, 3 orang cowok-cowok ini, yaitu Huda, Dayat, dan juga Adam ini, mereka diskusi kecil. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat di samping jalur pendakian. Kebetulan waktu itu di samping jalur pendakian ini ada tanah yang nggak terlalu lapang. Mereka akhirnya cuma gelar matras di situ, tanpa tenda, tanpa apapun, mereka langsung istirahat di sana. Nggak butuh waktu lama, mereka langsung tertidur lelap. Mungkin saking capeknya mereka waktu itu. Malam itu ketika mereka tidur di pinggiran jalur pendakian itu, mereka ini tidur lelap. Dan untungnya gak ada kejadian apapun yang menimpa mereka. Atau mungkin waktu itu karena saking capeknya mereka, jadi kalaupun ada gangguan mereka mungkin gak sadar. Dan akhirnya sekitar jam 7 pagi mereka bangun dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan turun sampai ke base camp. Dan sampainya di base camp Tretes itu sekitar jam 9 pagi. Waktu itu mereka langsung bersih-bersih, mandi, dan lanjut makan di warung. Gak lama setelah itu mereka langsung menuju ke kontrakan Huda yang ada di Malang. Nah, kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Huda dan teman-teman kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.